padanya sesuatu itu rahasia Tuhan, rahasia salah. Lalu wujudnya tadi pengarang Muhammad. Maka itu Jibril dinanduk, wah nang di tangan Muhammad, pasti nang di tangan. Ulun yakin nang Tuhan gin hafal nang tangan, hafal, ada hafal. Pokoknya siapa nang mencucuk di tangan pasti kanan. بروح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ولجميع العلي والشرف والصلاه خصوصا لسيف محمد بن عيسى الخليل مقدم محمد بن علي وعلى الزرعي ثم الى رحمه صلى الله عليه وسلم والوكيل البلديه ثم الى رحمه سيدنا محمد بن ابي بكر السنه القديم محمد صلى الله عليه وسلم البلاد محمد رسول الله ابو بكر البجل ثم الى رحمه الصحابه الولايه الحبيب بن ابي سلسله غير الصالح في القول والحبش الحبيب علي بن محمد بن حسين ثم الى على مصر البديل العلي بن محمد بن بلاش محمد زيد بن النضال والى ارواح ابينا والامهات ولأجلاد أهل الجلاد الإسلام المساخرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالغفور والقلبية بالرحمة والمغفرة بالصحة والعافية بالسلامة والبركة والصدق بالسر والأسر والله وبالسر النبي وآل النبي وبسلسلة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى حتى رأى النبي وتكلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا يهلك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وطيب الأغيار ومفتاح باب يسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله المختار وأصحاب الآخر على نعم الله وإقباله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن فرغها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم. Subhanallah. Kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan kerabat serta pengikut beliau hingga yaumul kiamat nantinya. Yang muliakan Allah hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat pun juga ketua masyarakat. Dengan tidak ketinggalan dan utama pula yang ulun muliakan ulun hormati sahibul bait sekeluarga yang sudi kiranya mengundang dari pribadi ulun, pun juga yang ulun muliakan ulun hormati para rombongan maulid rasul yang tadi telah melantunkan syair-syairnya, pun juga moga-moga senantiasa Allah muliakan dan hormati yang adik kita yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Bapak-bapak hadirin wal hadar para undangan yang dimuliakannya Allah, peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu keistimewaan tersendiri, satu perkara yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, yang mana perjalanan Isra Mi'raj ini
khususnya kemuliaannya cuma diberikan kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus cari dulu dan ketahui dulu bagaimana kiranya perjalanan ini bisa terjadi, bagaimana peristiwa ini bisa diadakan. Subhanallah, maha suci kiranya Allah untuk memperbuat sesuatu saja mengadakan sebab. Tidak, perkara sebab ini agar supaya jadi pelajaran, jadi i'tibar bagi umatnya Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj didasari dulu dan ditandai dengan sebab. Rasulullah di kala itu sedang dalam keberadaan berduka. Manusiawi Pak, secara adat kalau kita ditinggal meninggal dunia oleh orang yang kita cintai dan sayangi, sedih, manusiawi. Sebagaimana Rasulullah al-alamul basyariyah, Rasulullah pun bersifat manusia, tapi tidak bisa dikatakan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa basyari bal huwa yaqutun bainal hajar. Kalaupun Rasulullah juga sedih, tapi tidak seperti kebanyakan orang. Beda, apalagi anak-anak muda sekarang. Kalau ditinggalkan dia yang kawin, loh tak bergantung diri ya. Nah ini nanti benar. Untungnya pulang Bina mesti main ke ingin saya di pohon lombok ya. Mau di pohon lombok pada mati. Dasar kautan mati juga. Beliau ditinggal meninggal dunia oleh orang yang beliau cintai, yakni paman Sidin sendiri, Sayyidina Abu Talib. Dan yang kedua adalah istri tercinta, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dua orang ini Pak, dalam sepanjang sejarah selalu membantu dakwahnya Rasulullah. Jadi ketinggalan mereka ini Nabi sedih lantaran mengenang jasa-jasa mereka Pak, bukan apa-apa. Apalagi yang namanya Sayyidatuna Khadijah. Pernah dalam riwayat, nah ini khusus masalah bibinya. Nah, kalau di dalam kitab Al-Busra yang dikarang oleh Allah yarham Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Maki Mekah, beliau katakan di situ, siapa yang orang itu rajin dan mengekalkan, melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Tuhan berikan kekayaan. Nah, jadinya anak sugih berataan baca harus. Nyaman-nyaman juga guru bacakan. Mbak boleh bersama. Bukan bapak Allah. Jadi siapa yang dia sering membaca? Apa yang diambil di dalam sebuah hadisnya Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Apabila seorang perempuan, kata Rasulullah, apabila seorang istri yang dia meninggal dunia sedang suaminya sudah rela, maka baginya ahli surga. Tapi bini nak kayak popong juga. Ini di bawah anak bini ahli surga, laki jangan smackdown. Lain. Makanya nanya milih bini ini bujur harusnya. Ini ya Allah, memilih bini nang kayak si PA. Itu biar ada film lagi apa? Malah sebutin film lo ada muka. Awalnya jadi mama. Jadi nang diminta mata dia nang kaya Sayyidah Khadijah. Wallah, ini Rasulullah bilang, demi Allah, tidak pernah aku mendapatkan kebaikan, tidak pernah aku mendapatkan pengganti selain Khadijah. Tidak pernah. Alasannya apa? Dia beriman kepadaku, kata Rasul, pada saat orang mendustakan. Dia percaya
percaya kepadaku pada saat yang lain mengingkari. Dia memberikan hartanya untuk dakwahku pada saat orang menahan dan memalarakan. Dan dia memberikan keturunan sedangkan istri yang lain tidak. Nah makanya ini nambah binian ahli surga. Ya apa kasihan jepang laki takutan boleh kasihan banget. Boleh kada, boleh kan? Mah berpikir kalau kan boleh. Ini kasihan. Ini kan ada sebab down lagi tak sisir. Udah madangan ke sisir jalan. Udah ada madangan apa-apa. Udah lulusan mata Quran juga. Udah bahari bukan di Tanjung Merema. Sama kita mata Quran. Lolongkong juga. Lolongkong lawan setet. Tanyaman Siti kalau pada setet. Dan dulu itu maksudnya. Kembali Pak. Jadi dengan meninggal dunia dua orang yang dicintai ini, Allah kepingin menghibur Rasulullah. Tapi jangan katakan Rasulullah sedih. Batal Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini secara adat saja. Masa bini meninggal tertawa tertawa. Kalau memadamkan Rasulullah sedih batal Quran. Wali yalahul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, apalagi Rasul busyra lana nilna mona. Sehingga Allah Ta'ala kepingin menghibur kekasihnya. Nah hiburan Nabi lawan kita lain. Ya Allah, nang Tuhan nak menghibur diri tuh umur 60 tahun menghibur diri naik odong-odong. Oh, rupanya bahan kada sahur. Bentar ya. Asal matuju dan hari, pokoknya belum inti belum. Ini kan yang mendengar ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada bagiannya. Ada bagiannya. Tunggu ya. Kita jam-jam melihat. Biar aja akur. Biar akur urut boleh. Dah tahu. Sehingga malam 27 Rajab Allah mengutus Ruhul Amin yakni Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam untuk menjemput Rasulullah dengan tujuan mempertemukan kepada Allah, dengan tujuan menghibur Rasulullah. Yang namanya malaikat Pak Masallah la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Kalau perintah itu didengar langsung dijauhi. Sami'na wa ata'na. Lain nang lawan kayak kita. Kita mesti berapa kan upahnya? Nah, upahnya tuh. Ya Rasul, sudah Tuhan beribadah mencari upah. Pahala tuh upah. Tadi sumpah Pak. Ganjaran keistimewaan itu memang disebutkan lewat Quran dan hadis, tapi tingkatan ini orang awam. Wa nafsuka tiqin tuhmil hujab ala ubra'i wa intabtin ghayan fatimi. Jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan. Nafsu itu kata Syekh Muhammad Al-Busiri bagaikan kekanakan. Dia akan terus menyusup. Kalau tidak dididik, kapan berubah? Supan orang tua, beramal, tak pahala. Umur aja salahnya 60, umur aja. Jadi, nah ini
Ini hati-hati. Nah, jadi yang namanya malaikat ini patut kita contoh. Patut. Wal malakul ladzi bila abin wa ghum la aqla la syurba wa la nawma lahum taqsiru 'ishri minhum Jibrilu Mikailu Israilu Munkar Nakir Waraqib wa kadza 'adidun malikun wari'un wa muhtada. Nah, ini pimpinannya 10. Malaikat. Nah, kau pondokan kalau kita mengarangkan Jawahirul Kalamiyah. Kam ada dari malaikat? La tuhsuh. Kan ada kitab narangkan nang amun nama-nama kan nang di Jawahirul Kalamiyah itu kan kehanakan tingkat tahdiri gitu ya, tingkat tahdiri Jawahirul Kalamiyah. Kam ada dari malaikat? Ada berapa sebenarnya malaikat? La tuhsuh. Kata kau itu nang 10 itu kepala regu itu pimpinannya malaikat tahu itu tahu dikuat jadi orang kalau dikuat mungkin tapi lain orang kalau maaf mungkin begitu Sayyidina Jibril kepingin menjemput Rasulullah, apa yang terjadi? Apa yang dilihat Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril tidak bisa mengenali Maminandu yang mana Rasul. Karena ketika itu sedang ada 3 orang laki-laki yang berbaring-baring dekat hijri Ismail. Bahkan ketika orang ini bangun, semuanya memancarkan cahaya. Kadang kau mengenal. Sehingga Sayyidina Jibril pakai gue munajat lawan Tuhan, ya Allah beri hamba petunjuk nama Najwa Muhammad. Nah, lalu ujar Tuhan, Jibril, tenangkan dulu batinnya. Setelah tenang kau pilih bujuk-bujuk hingga kau kenal siapa Muhammad. Kita ambil. Ini satu kisah. Man nawwara li syai'in falam yarudh. Nah, ini bagian yang Tuhan. Man nawwara li syai'in falam yarudh bahwal qaum. Siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya wujudnya Allah, pandangannya batal alias berdosa. Pian bangun guringin berdosa, punya salah diri. Ya qalbi syuhudu qad tawala bihabibin ammal anamana. Suhudnya harus jujur. Bila tilik salah, apa nampian lihat bangun guring dia menyambati orang kada, memandang dan kada bagus kada, kenapa berdosa? Salah tilik. Khairul bariyah nawwara ilayya. Khairul bariyah nawwara ilayya. Ma anta illa kanzul Nabi kan istifham. Nah, maaf. Manabi kan istifham kan. Ma anta ini kanzul api. Maaf kan? Aduh, mama namanya. Kalau ma dimasuki ilah berarti manya ini manapi meniadakan.
kalau ilahnya kadada maka maknya nih mak istifham, lalu bertanya apakah sekarang khairul bariyah nawara ilayya, kebaikan yang paling baik apabila nang dipandang wujudullah nawara ilayya. Kenapa? Adalah Allah, ini bagian yang Tuhan, adalah Allah mutlak, jadinya itu bernama Muhammad. Jelas? Ulun jelaskan kan? Bila nang Tuhan sawat ini kada tahu kulik sesat, biar bapak gut lawan guru namanya menyelamatkan. Adalah Allah itu mutlak, jadinya yang bernama Muhammad. Jadi Allah itu arti mutlak itu rupanya sendiri nang banaran Muhammad, yakni sosok insan. Jadi nang pian pandang saalamani wujud Muhammad saalaman. Nya ada jangan baca saya lagi nih. Anta nusukhatul aqwan fika suratul rahman wajma' suwarul Quran bismillah Allah bismillah. Apa gerak arti bismillah? Antum nyaman baca syair, paham kan? Anta nuskhatul aqwam, karena engkau nur, ini nur yang dimaksud. Karena nurlah jadi alam aqwam, jadi semesta. Anta nuskhatul aqwam tiga suratul rahman. Dan ini tanda daripada sifat rahmannya Allah. Wajib suwarul Quran. Nah dipadahakan wujud Quran ini alam yang tertulis dari apa namanya nang 30 juz itu nang termaktub. Ini sealaman ini wujud Quran. Ini ada percaya jangan lagi baca saya wajib suwarul Quran. Sealaman ini Quran. Ini alam ini dalil namanya Quran. Dalil yang nyata ya Allah. Quran salaman. Nah ini bismillah. Apa itu bismillah? Babnya ini nanti ikuti, jangan dibuat. Bismillah, bermula aku menjadikan diriku kata Allah dengan nur banyak. Kayak apa anda tahu itu kan? Menyadari belajar tentang nur. Tahu bagaimana dia bisa mengenal Rasulullah? Wa kaifa tudriku fid dunya haqiqatan qawniya mutasallu anhu bil ulumi. Ya bisa-bisanya pian baca Burda. Imam Busairi dan bilang bagaimana engkau mengetahui hakikat Muhammad sedangkan engkau terlalu terbuai oleh lamunan. Cuma kenal Rasulullah yang di Madinah. Bagaimana bisa dikatakan umatnya Rasulullah dan hambanya Allah yang di Madinah itu uswatul hasanah, kita besarkan dan kita puji, tapi umatnya juga harus kenal. Nah ini nur nyakadam barani di dalam serta isi Tuhan tak dikenal. Lalu ibadah inilah khairat bariyah. Bila dia memandang Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Subhanallah. Makanya pandangan wali orang ibadah, pandangan seorang Mbah Sinur lewat
Ya Allah, ya Allah. Ini ya Allah. Kayak apa ada ya Allah? Kenal pada dapur. Kada ingat lagi lawan Tuhan. Mau? Nah, pandangan orang selalu yang bagus. Khairat bariyah. Kenapa? Tidak ada pada sesuatu kanzul adiyah. Padanya sesuatu itu rahasia Tuhan. Rahasia. Salam. Lalu wujudnya tadi pengarang Muhammad. Maka itu Jibril dinanduk, wah nanggi tangan Muhammad. Pasti nanggi tangan. Ulun yakin nang Tuhan gin hafal nang tangan. Hafal. Ada batapan hafal. Pokoknya siapa nang mencucuk di tangan pasti kanan. Setelah itu dikenali ternyata Rasulullah nang di tangan. Lalu siapa di samping kanan dan kiri? Yang di kanan itu adalah paman Sidin sendiri, Mamarina Sidin, yakni Sayyidina Hamzah. Dan di samping kiri beliau itu adalah anak paman Sidin, yakni Sayyidina Ja'far ibnu Abi Thalib. Masih ada dua di sini. Kenapa dua-duanya kebagian nur? Karena siapapun orangnya, apapun yang ada di alam ini wujud nur Rasul. Makanya barang siapa nang kadang mengaji tentang nur, kafir lagi munafik. Karena dia adalah asal mula kejadian dan yang mula-mula dijadikan. Biar sugi sia-sia. Sia-sia suginya kenal di nur. Sia-sia. Ini mana sugi, mana tahu di Tuhan. Biaran hidup di sugi, supaya selamat masuk surga nyaman. Gitu. Terus sebanyak-banyak permintaan. Jalan, biaran sugi. Bini bunga, oh ya, mati masuk surga. Amin itu melambatnya. Maminakan halus lagi. Kita dulu. Gandalah sudah. Barang siapa nama kada mengaji tentang Nur Muhammad, kafir lagi munafik. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Nya kada mau melalui Muhammadani wasi melalui Nur. Makanya samping kanan kiri kebagian nur memang wujud nur. Kalau adab kita, nah adab syariat, kita ambil hadis Rasul. Malam yarham saghirana wa ya'rifa haqqa kabirana falaysa minna. Barang siapa wujud Rasulullah tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, lain umat kami. Nah ini adab syariat. Kalau adab hakikat memandang wujud nur itu, nah lain kenapa? Jadi adab syariatnya tetap anum disayangi, yang tua dihormati. Jangan naik lewat di depan Tuhan harus antut kurang asam. Jangan antut harum. Setelah Sayyidina Jibril mengenal Muhammad Rasulullah, maka lalu Rasulullah dijemput. Namun Sayyidina Jibril tidak langsung membawa Rasulullah kepada Allah dan tidak langsung dipertemukan. Apa dulu yang harus dilakukan? Adakan dulu operasi bersih masuk. Layaknya menyapian hendak sembahyang bapak dulu bau dulu. Ini 2-3 kali bahantut ujar nang cucuk kai batal pian kodok sekali kelombu kai batal kada di mama kai hendak batal kai kada wudu juga. Inya kan wudu nang batal nya kada wudu kada batal. Nya orang Tuhan ini kada hendak kalah lalu ada terus
Jawab kasar. Asal. Nggih asal aja. Selayaknya kita hendak sembahyang berwudu. Rasulullah sebelum dipertemukan kepada Allah adakan dulu operasi bersih. Apa yang dilakukan Jibril? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adam wa syara'uhu bisikin al-ihsan wa naz'u minhu Allah syaitan. Dikeluarkan isi hati Nabi dan dibasuh, dicuci dengan air zam-zam. Berarti kita harus begitu. Buka dalam kitab. Karena mungkin nang Tuhan kada pernah belajar kitab hikam. Hikam sarahnya ikawul himam. Dan mungkin kada pernah belajar nang Tuhan. Menandakan orang terputus lawan Tuhan. Sekali lagi dengarkan nang Tuhan. Menandakan orang terputus daripada Allah. Walau sudah dia amalnya kuat, rajin beribadah, lebih mementingkan ilmu zahir, amal zahir ketimbang ilmu batin, amal batin. Terputus. Padahal kullu fi'lin fa'lu. Tiap perbuatan ada yang berbuat. Biarkan itu. Terputus. Makanya mari sama-sama ini diambil pelajaran. Ini dikasih ini baru ke GMR. Adakan dulu pembersih. Kalau kita mengambil perjalanan kita, wadawa'u qalbi khamsatun fadilawatun bitadaburil makna walil batnil khala wa qiyamul lail wa tadarruk is-sahar wa mujalisatus sholihin al-fudhal. Taduhulu kitab daripada Upik penyanyi. Ujar Upik, obat hati 5 perkara. Itu Upik penyanyi. Tapi taduhulu kitab obat hati itu 5 patilawatun bitadaburil makna. Baca Qur'annya kau paham. Likulli kitabin anzalahu ta'ala wa Qur'anun shifa lil mu'minina. Qur'an bisa jadi penawar obat. Kemudian yang kedua, walil batnil khala, kosongi perut. Jangan sampai tamakan badan yang haram atau yang subhat, bahkan sedikitkan walau yang halal sekalipun. Lihat dalam manaqib Syekh Semua. Kenapa beliau waktu dibawai ke tempat siwan, ke tempat makan oleh orang tuanya, dilihat orang tuanya beliau makan sehingga tidak satupun makanan yang tersentuh. Bagaimana pula yang terjadi kepada Allah yarham abah guru waktu sidin makan-makan, sekali disintak ada pula makanan sahih, buka dalam manaqib. Ini menandakan walil batnil khala. Namun kayak itu gue aja belum tidak mau makan hari ini, tapi membungkus ya sama aja juga. Ngerumput nyata makan ya pepet juga. Anggap aja lu tidak tahu. Wa qiyamul lail, bangun malam. Wa tadarruk is-safar, merendah diri di waktu sahur, dan wa mujalisatus sholihin al-fudhal, satu majelis dengan orang saleh. Ini obat. Padahal bagaimana bersihnya, bagus sucinya Rasulullah. Tubuh Nabi yang jahir ini saja bersih. Tidak seekor lalat yang bisa hinggap di tubuh Nabi, saking bersihnya. Kita jangan hinggap bahu wong. Bahu wong ini bahasa gambut. Itu alahan bar hinggap bahu wong. Mun bahu wong gimana? Nabi apabila duduk pada satu tempat,
Kalau bekas dudukan Nabi tinggalkan, walau ditinggalkan udah beberapa hari masih keciuman harumnya. Coba cium hadiah masing-masing. Rasa nano manis asam asin. Kalau kenapa Rasulullah yang sudah bersih, Rasulullah yang sudah suci dibersihkan lagi? Ambil pelajaran. Orang yang ingin menghadap Allah tidak cukup dengan johirnya yang bersih, badan, pakaian, tempat, batinnya juga harus bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Tuhan tidak terimanya kalau bersih. Makanya belajar dari sekarang, jangan selalu kepingin tampil dimuliakan orang. Biar sugi tahu orang ada jadi masalah. Biar alim orang tahu gak ada masalah. Ini hendak benar alim orang tahu, sugi orang pinangku. Ngapain? Masalah buat lo. Ini udah berijazah kalau selimah, ada gampang lah. Berijazah setiap sore pola 4. Selimah so. Berarti masih rusak jiwa batin. Tuhan sudah pabila. Yo, masya Allah, ahab syuhur. Sahih. Masya Allah, bukan orang yang betul-betul menuju jalan Tuhan. Ini Rasulullah bertemu Tuhan. Ahab syuhur. Kalau kepingin dimuliakan, dihormati dan dikenal. Kalau orang memuliakan, ada apa-apa. Kalau orang mengenal, ada apa-apa. Kita kan ada bahan. Bersih itu loh batin. Dan ini ibarat penawan Tuhan. Munnya Rasulullah Masya Allah. Bukan di dalam Dalailul Qaram. Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli Senin awal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Tahir. Betul? Rasulullah sudah bergelar Sayyiduna Tahir. Kenapa perlu dibersihkan? Pelajaran lawan umat. Hendak menghadap Tuhan tidak cukup jahirnya yang bersih juga batin. Makanya saking bersihnya batin Habib Ali Sahibul Maulid bertemu Rasulullah. Ya bila bersih betapa. Ya Sayyidi qalbi bihubbika bai'un wa qafiya dadamui tajri dima'u. Ini nancang akhirnya mustahil diisi banyunya pada bersih. Mustahil. Justru cangkir piring bersih, lalu nyaman diisi. Bersih itu lupa. Setelah Rasulullah dibersihkan, tidak juga langsung diperjalankan, apalagi persiapannya. Perlu kendaraan untuk menyampaikan. Masya Allah. Lalu dipilih borak. Umat tadinya baik borak anu kisah borak nih uyuh boraknya mayun bina Manggaring. Begitu melihat Rasulullah, wah apa keungahan. Siapa nak ada senang melihat Rasulullah? No. Siapa nak ada bingung? Borak aja ketujuh lawan Nabi. Mungkin ada ketujuh lawan Nabi. Allah pada borak. Allah pada borak. Wah apa tanda senangnya, gembiranya. Wa yamma yakhtuhu yansalahu yaqwatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
siapa nang hendak bepandiran lawan Rasul, ya Allah, au filman, baik dalam keberadaan ya Allah atau dalam mimpi, banyaki bersalawat banyakin. Mulai wali-wali di atas sampai perguruan Habib Mahmud Ali Idrus, atau orang beliau anak angkat apa guru, nada lawas nangis dia di rumah sikit, bahadam di sana sambil ngaji bapak. Ingatakan nama Yesus banyaki bersalawat seperti dari yang di atas dasar wujud. Bila banyak bersalawat terbuka pintu rahasia. Membuka rahasia berarti. Ingat Pak, di dalam syarah ini ada seorang habaib dapat gelar Habib ini ngarannya Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Betul. Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar bin Abu Abdurrahman As-Sakran. Kenapa beliau dapat gelar As-Sakran? Sakran ini kan mabuk. Mabuk ini bukan karena minum, mabuk melawan Rasulullah. Lalu gelar sedikit As-Sakran. Saking orang tua beliau adalah bagi kami marga surga, memiliki pintu-pintu rahasia. Cuma Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang mendapatkan rahasia ini. Masya Allah. Andai kata semua marga surga berhimpun ingin mendapatkan rahasia, maka Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang unggul, yang lainnya kayak apa? Orang mabuk lawan Rasul. Ta'alam bukaya wa nuh ya amar sakartu bi khamril hawa wal gharab. Ada apa? Ta'alam bukaya wa nuh ya amar sakartu bi khamril hawa wal gharab. Nah kayak orang mabuk minum, bukan minum, ini kiasan. Makanya di sini bergelar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Pernah Al-Habib Ali Saiful Maulid mengatakan 3 orang nama yang diberi nama Al-Habib Abu Bakar, ketiga-tiga nama ini berbetulan pun juga jadi wali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sadaq. Masya Allah. Habib Ali bilang 3 orang yang bernama Habib Abu Bakar, bahkan ketiga-tiganya memegang kutub. Kita ngaran Abu Bakar, ya Allah, tiap malam jangan tua mabuk, jangan mabuk lawan Tuhan, lawan Rasulullah. Bagus ini dasar fujur mabuk. Mau, ini dasar mau kendaraan. Begitu melihat Rasulullah, begitu senangnya seekor burung melihat Rasulullah. Masya Allah. Kita kembalikan Pak Bu, bagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Dibai. Kan maulid banyak, semuanya kalau bisa dibaca. Ad-Dibai, Syarahul Anam, Berjanji, Al-Azam, terus Al-Hash. Di dalam Ad-Dibai ya Pak, فَإِنْ طَرَبًا كَمَا هَمَّتْ وَإِلَّا فَهِمْ طَرَبًا كَمَا هَمَّتْ وَإِلَّا فَإِنَّكَ فِي طَرِيقِ الْحُبِّ كَاذِبٌ. Bila tidak melebihi kecintaan kita seperti binatang yang dia cinta dengan Rasulullah, berarti cinta kita ini dusta. Binatang aja cinta, kita ada dusta. Fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Limbah bagagah tadi takut Nabi nalur kada madahakan nek kayaknya lah
ada Nabi membaca ayat yang dijapai Nabi ranai. Ini ulun belajar lawan yang subur. Bila dijapai ranai jadi diminta. Mungkin mukanya dulu dahnya sekop pemilik kadang langsung bilang kadang nyana carian pulang. Jadi mbak dijapai Nabi jangan naik urukan, tapi ada pamang dibaca nyahandang tahu tuh bahwa baris dua karung. Soal ini karena gue aja mbak mengatam oke, baru mengatam lagi. Lalu apa kendaraan lawan kita Pak Bu? Ilmu. Jangan hidup kada berilmu. Ilmu adalah kendaraan. Ilmu bagaikan borang untuk orang sampai kepada Allah. Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Ada enggak? Harus lengkap ilmunya, fikih, tauhid, tasawuf. Jangan cedera. Bila fikih aja ada ketemuan. Bila bertasawufnya sukanya ada akhirnya dia. Ngini ketujuh benar ngaji tasawuf. Mencari guru nggak ada sembahyang juga sama. Nah, orang lengkap ilmunya, berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasa. Jelas. Jadi punya orang berasih tadi sudah ilmu nyaman didapat. Falihada siri ad'u fi asari wa asari ya abdu safari wabna faqri wa duduk nangkai ini nyaman orang dari ilmu sir, ilmu rahasia. Ini syairnya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ulun ngambil satu kitab ijazah dengan guru menawar kampung Melayu. Hampir berapa puluh kitab ulun ngambil ijazah. Termasuk Fawaidul Mukhtar yang punya Habib Zaid bin Ismail bin Smith bin Ibrahim bin Smith. Itu satu kitab beliau Fawaidul Mukhtar. Ulun pun ngambil ijazah dengan guru menawar yang punya itu Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith Madinah. Jadi di dalam kitab itu bilang siapa yang rajin mengamalkan syair itu yang punya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, maka segala hajatnya ditunaikan, dikeluarkan kesulitan dan kesusahan, dan dia bakal dijadikan seorang wali Allah. Bila ada inya jadi wali, anaknya. Bila ada anaknya, cucunya. Bila ada cucunya, ada keturunannya jadi wali. Ada. Dan yang di Priok Habib Muhammad Habib Hasan itu keturunan yang keenam daripada Al-Habib Abdullah Saifur Rabi yang di Priok. Al-Haddad itu keturunan yang keenam daripada Al-Habib Abdullah Saifur Rabi. Nah, kembali. Jadi lawan ilmunya nggak sampai lawan Tuhan. Sehingga Rasulullah diperjalankan. Namun dalam perjalanan ini Rasulullah mampir di beberapa tempat. Muhammad, kata Sayyidina Jibril, mampir dulu di satu tempat ini. Sholat kau 2 rakaat. Usai sholat Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Di kala itu Nabi melihat satu pohon batang kurma yang besar.
Ini Muhammad, ujar Sayyidina Jibril, tempat di mana kau nanti hijrah namanya Thayyibah. Lalu berubah nama jadi Yasrib, sekarang Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Thayyibah. Nah, yang Thayyibah yang dimaksud itu Rasulullah Sahih. Setelah meneruskan lagi perjalanan, Nabi mampir lagi, diminta oleh Sayyidina Jibril, Muhammad, kau sholat dulu 2 rakaat di sini. Usai sholat, Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Ini tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, namanya Baitul Lahmi. Ujar orang Simpang 4, namanya Bethlehem. Nah, tahu ya, oleh Simpang 4. Lah Simpang sudah mampir lah. Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah digiring ke mihrab dan diminta mengimami sholat 2 rakaat. Nah, ini tilik kita. Yang jadi makmum kan cuma yang jadi makmum rohnya para nabi rasul yang terdahulu, yang jadi imam rasul. Jadi tilik pian, siapapun yang jadi imam, haji ibadah, haji adil, haji amakah, tetap wujudnya Rasul. Wujudnya Rasul. Ulun pada akan kuntu kanzan makhbiyan, aku jatuhan berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa, lalu aku ingin dikenal, aku jadikan makhluk. Siapa yang pamungkas? Nur. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dijadikan. Jadi Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Paham? Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Begitu nur itu jahir, bangaran Rasulullah. Sempurna kejahirannya semesta alam, bangaran Muhammad. Barang siapa yang tidak bertubuh Rasulullah, digapit bumi. Alim kada alim. Sekali lagi, siapa yang dia tidak bertubuh Rasulullah, alim kada alim, digapit bumi. Hanya tubuh Rasulullah jangan kada digapit. Makanya kenali dulu bujur-bujur. Bila ada surutnya pas, tilik batin, dah kau pinan dulu. Nah, hanya tubuh Rasulullah, lalu dipadahkan kodim hidup. Orang ratusan tahun kada mau hancur. Ada nahanya beberapa menit, hancur bu. Karena kada saling kenal. Coba pinan dulu. Ulun jawab aja lah lawan syairnya. Ulun jawab lah. Antum hayyan idza syahadtukum hadara wa in hujibtum taghayyaba ruhu min jasad. Kada usah berdiri kalau ulun. Itu ulun jawab dengan syair. Antum hayati idza syahadtukum hadara wa in hujibtum taghayyaba ruhu min jasadi. Siapanya? Anak guru ulun kada tahu itu bahasa Arab kena. Taghayyaba ruhu min jasad. Di situ pinandui siapa dah yang siapa nak kada kenal Rasulullah lain umat Rasulullah, siapa nak kada kenal Allah lain hamba Allah. Bangun kada umat Rasulullah hamba Allah, hamba siapa? Bila kada hamba Allah, hamba tar. Alim kada alim, kita cari orang alim banyak. Yang ada kebanyakan di akhir zaman ulama wahid. Nabi sudah padahkan, nanti ujar Nabi di akhir zaman banyak ahli pidato, sedikit ulama. Maksudnya banyak ulama zahir, sedikit ulama batin. Maka hebat benar ini ceramah.
ulama jahir ini lontang tangan, lontapuk-tapuk. Lalu ulama batin ini kayak mesin tuh. Nah lalunya kata dia lagi kenal orang lagi. Ulama jahir bertindak. Nah, jadi Nabi dan memadahkan di akhir zaman nanti banyak ahli pidato, sedikit ulama. Kita ada omongan karena pakaiannya ulama, panderannya ulama, gayanya ulama, ujung-ujungnya duit jiwa. Ini mau hati-hati. Tunggu mengimami sebelum Nabi dime'aratkan. Nah, anda habis deh gue ini siapa kan anak di dapur tuh. Nggak enak makan juga. Mungkin. Maka lo gini udah tadi gila. Anak emaknya jangan bermasalah dan bolong. Nya ada juga kesa aja. Emaknya habis akan aja nasi ada tuh bolong sih kesaruan. Dikira udah makanan sekali kicak. Kicak kelompok lah. Makanya jangan mengharap, jangan nomor itu berau bisa kelompok. Sekali keluar harus kicak. Kadang-kadang sejarahnya kicak kelompok. Mulai banjir awal sungai ada hujan sampai alam liar ada di Matapura ada kecap kelompok. Makanya jangan mengharap, jangan. Lalu Nabi Pak sebelum dime'ratkan disuguhkan 3 minuman. Nah ini 3 ya, sarannya biar jadi berdulu. Jadi Nabi disuguhkan 3 minuman. 1 air tawar biasa, 1 air arak yang tidak memabukkan, 1 air mau tahu mana di susu. Amun aku ada nyambat susu. Itu tak hebat sedikit. Itu tak nyaman pada susu. Ikam kada tahu. Aku pernah. Kalau susu itu lebih nikmat daripada susu. Nongkoy tahu ikamnya kayak tahu. Kembali. Nah, inda dzikril auliya tanzurah. Ada seorang habaib yang bergelar sahibul laban. Masyaallah. Sejak ini hendak masuk negeri Tarim. Kampung Tarim ini kampung wali. Limbah itu dicegat orang, dihadang orang, orang di situ. Pian kada boleh masuk negeri ini, menyakada misi koromat. Munajat sidin lawan Tuhan, hujan susu. Masya Allah. Ya sahibal laban syailillah Al-Habib Maula al-Adad. Ya Allah, Al-Habib Maula al-Adad, sahibal laban, galara sidin. Haramat sidin hujan susu sama lawan aku. Waktu aku ibu jurulun di si karamat hujan susu juga. Limbah ulun dodo pelan bini rusak lima susu bini rusak. Itu sahibul laban. Artinya laban ambut bini ulun. Kalau nya sidin kan desa karamat. Inna fil jannati nahram min laban li'aliyin wal hasainin wal hasan. Bila hendak merasai, bila hendak menikmati air susu yang ada dalam surga apa? Nabi padahal dalam hadis. Biar cari di dalam kitab, banyak ceritanya di dalam kitab Durarul Nasir. Kisahnya banyak. Atau kitab Bahri apa ya? Ad-Dardir. Kitab yang dulu. Apa ujar Rasul? Falamma ra'aitu lailatal mi'raj nahra. Manakala aku satu malam
Perjalanan Isra melihat satu sungai. Baku. Sungai ini memiliki 3 kelebihan. Ma'u ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Wa abradu minas salji, lebih dingin dari es. Wa awyabu minal miski, lebih halus daripada minyak harum kasturi. Faqultu li Jibril, aku dan Nabi bertakun lawan Jibril, liman halal. Hadan siapa ini? Liman shalla alaika fi Rajab. Siapa Muhammad umat ikam rancak banyak bersalawat di bulan Rajab. Itulah telaga Kausar. Biasa takut merasai kada pernah Kausar. Banyaki bersalawat di bulan Rajab. Lalu Rasulullah memilih susu. Begitu beliau meminum dan diletakkan, apa ujar Jibril? Sungguh Muhammad yang kau pilih betul, benar, lagi bijak. Namun sayang, susu tak kau habiskan. Kenapa Jibril dan Nabi? Andai kata Muhammad susu kau habiskan, mungkin semua umat mau masuk ke dalam surga. Tapi yang sedikit tertinggal, itulah mungkin suratan takdir Allah. Sebagai kecil umatmu nanti masuk dulu ke dalam neraka. Namun angka itu Jibril kesini menghabiskan. Oh, ternyata kada kawal lagi. Ini satu isyarat waktu bahwa kesempatan hidup di dunia yang satu kali jangan dibuang percuma. Ini isyarat. Di dalam kitab katakan saat yang paling baik, saat yang paling berlian, saat yang paling membahagiakan apabila kita gunakan umur untuk di jalan Tuhan. Nah, jangan sia-siakan. Nang sekali, bila nang sekali ini biar sia-siakan menyesal. Sebab mempian berbuih kurang bahan. Dan hapunnya lagi, sehingga Rasulullah pun langit yang pertama bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Langit yang kedua bertemu dengan ruhnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang ketiga bertemu dengan ruhnya Nabi Idris. Langit keempat bertemu dengan ruhnya Nabi Yusuf. Langit yang kelima bertemu dengan rohnya Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan rohnya Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan rohnya Nabi Ibrahim al-Khalilullah. Rasulullah hendak bertamu Tuhan harus melewati 7. Ulun pada akan isyarat. Pian wajib belajar martabat 7. Siapa yang pamugaan ini? Martabat 7 ini yang punya Syekh Ahmad Usasi, perguruan Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, perguruan Syekh Saman. Belajar martabat 7. Bila ada belajar martabat 7, ada tahu di Tuhan dan kada tahu ketemu Tuhan. Ahadiyah, wahidiyah, alam arwah, alam nisab, ajasamin insan. Bila ada dikaji ini ayat Quran memadamkan. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa awwal sabila. Siapa di dunia ini yang buta ada kenal di Tuhan, kena bila mati walau ahli ibadah sasat terus karena kada kenal itu. Kenal nama aja, tiap nama ada yang punya nama. Hati-hati lah. Ini Rasulullah isyaratnya 7 martabat lewat. Ini pelajaran yang Tuhan mestinya harus ini wajib. Yang ada tahu itu. Nah barulah Rasulullah dibiarkan sendiri untuk bertemu Allah. Bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Allah Ta'ala? Nah, ini hampir habis. Ulun tidak jawab secara langsung. Ulun jawab lawan syair dan lawan ayat. Kalau ulun pada jadi fitnah. Ya
garis bawahi bil wahid. Ulun jawab lagi lawan sa'ir. Ulun kadang-kadang langsung kayak apa Nabi bertamu lawan Tuhan. Ya Muqarrab, ya Mumajjad, ya Muhayyad bisyafa'ah, jawaban Quran, nahnu aqrabu fihi min hablil warid, kami ujaran lebih dekat dari urat nadi. Ulun jawab kurang lawan sa'ir. Wa qabla hijratin nabi al-isra mimma katal laylal liqadasi yudra وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربك لما من غير كيف والحصار نفر. Nabi melihat keelokan Tuhan. Ulun jawab lawan terawih sahibul maulid. Tashhadu bihadzat lidzat. Betul. Tashhadu bihadzat lidzat. Mun ulun jelasakan ini jadi jelas jadi kayak bau ya. Tashhadu bihadzat lidzat. Jadi bertemu. Walhasil beliau dapatkan perintah sembahyang yang 50 waktu hingga jadi 5 waktu. Siapa yang dia beriman dengan Isra Mi'raj, jangan kada sembahyang. Karena siapa yang kada sembahyang berarti kada beriman dengan Isra Mi'raj. Siapa yang kada beriman dengan Isra Mi'raj berarti kada beriman lawan Rasulullah. Siapa yang kada beriman lawan Rasulullah berarti kada beriman dengan Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa ujar Nabi taat lawan aku, taat lawan Tuhan. Bila ingkar juga lawan Tuhan. Jadi himbauan peringatan Isra Mi'raj malam ini, mari kita istiqomahkan sembahyang yang 5 waktu. Lebih afdal ditambah nang sunat. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah dan umatnya Rasulullah dengan istiqomah jalankan ibadah, jalankan sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampunkannya Allah, dikeluarkan daripada kesulitan kehidupan dunia wal akhirah, kabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkannya Allah Ta'ala rezeki lagi halal untuk taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan, keafiatan, hidup beriman dan mati husnul khotimah, dapatkan syafaat dari aulia dan para anbiya wal mursalin, dan sekedudukan dengan mereka di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kiranya bisa ulun sampaikan. Untuk maaf kesalahan sampai kekhilafan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.